Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1437. Bisakah kamu bersumpah, meskipun dia pernah mengalaminya sekali? Ye Guan masih merasa sulit menahan rasa sakitnya lagi. Rasa sakitnya bermula dari darah, lalu menembus darah hingga ke meridian dan sumsum tulang seluruh tubuh, lalu ke jiwa. Setiap inci seakan digoreng dalam minyak. Sekarang dia merasa seperti akan terbakar. Terutama perasaan jiwanya yang terbakar sungguh tak tertahankan baginya. Yang paling menakutkan adalah ada kekuatan misterius yang terkandung dalam darah misterius itu. Kekuatan itu seperti aliran magma yang mengalir melalui tubuhnya, melekat pada setiap inci darah, meridian, dan sumsum tulangnya. Tekadnya selalu kuat, tetapi saat ini, yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, pingsan. Seperti itulah, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan apa yang dilihatnya adalah sebuah tempat tidur bersulam dengan beberapa pola indah terukir di atasnya. Di mana ini? Pikiran Ye Guan sedikit bingung. Ia ingin duduk, tetapi mendapati seluruh tenaganya seakan terkuras habis dan ia tidak mempunyai tenaga sama sekali. Ye Guan tersenyum pahit. Dia berusaha keras mengingat kejadian sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dia hanya tahu kalau dia kelihatannya benar-benar pingsan sesudahnya. Tapi itu tidak benar. Jika dia tidak sadarkan diri, garis keturunan gila dan garis keturunan fana mungkin tidak akan mampu menekan garis keturunan misterius itu. Tahukah kamu, dialah akar dari dua garis keturunan ini. Ye Guan berkata, jiwa kecil, tidak ada respon. Ye Guan tercengang. Dia segera mencoba menghubungi Xiao Hun, namun mendapati Xiao Hun tidak ada sama sekali. Saat itu, pintu perlahan terbuka dan seorang wanita berpakaian hijau masuk. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun hijau seputih giok dan sangat cantik. Ye Guan sedikit bingung. Wanita berpakaian hijau itu berjalan mendekati Ye Guan dan membungkuk sedikit. Tuan Ye, ini adalah Paviliun Ting Teng. Saya adalah pembantu Master Paviliun. Anda bisa memanggil saya Jin Yi. Ye Guan berkata, Nona Jin Yi, mengapa saya ada di sini? Jin Yida berkata, Master Paviliun membawamu ke sini. Nona Sui, Ye Guan Dao, di mana dia sekarang? Jin Yida berkata, Master Paviliun sedang sibuk. Ye Guan mengangguk. Ia ingin bangun, tetapi ternyata ia masih belum punya tenaga. Najinyi berjalan ke sisinya dan dengan lembut membantunya berdiri. Setelah Ye Guan berdiri, dia mendapati kakinya juga sangat lemah, agak seperti dia telah melakukan aktivitas seksual yang berlebihan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang ketika dia memikirkan garis keturunan yang misterius itu, dia merasa sedikit takut. Benda itu mungkin benar-benar darah orang yang ikut mendirikan tahta saat itu. Ye Guan berkata, terlalu membosankan, aku ingin jalan-jalan. Jin mengangguk, oke, sambil berbicara, dia membantu Ye Guan berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, cahaya yang menyilaukan menyinari wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu bertanya, sudah berapa lama aku tidur? Jin Yida, 10 hari. Ye Guan terkejut, 10 hari. Jin mengangguk, ya. Ye Guan sedikit terkejut. Mengapa dia tidak sadarkan diri begitu lama kali ini? 10 hari? Kini 10 tanah terlantar, peradaban pesisir seberang, dan tanah terlantar kuno semuanya berada di menara kecil. Itu artinya 100 tahun telah berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia buru-buru bertanya, di mana Master Paviliun Anda? Jin Yida, aku sedang mengurus sesuatu. Ye Guan berkata,
bawa aku menemuinya. Jin Yi sedikit ragu-ragu. Ye Guan menatap Jin Yi, dia tidak ingin menemuiku. Jin Yi menggelengkan kepalanya, tidak, Master Pavilion telah menyuruhmu untuk beristirahat dengan baik setelah bangun. Ye Guan berkata, tidak apa-apa, bawa aku menemuinya. Jin mengangguk, oke, di bawah kepemimpinan Jin Yi, Ye Guan datang ke pusat pemikir peradaban Sui Ming. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke lembaga pemikir ini. Harus dikatakan bahwa itu dibangun dengan cara yang sangat megah. Keseluruhan lembaga pemikir itu tingginya 9 lantai dan meliputi area seluas hampir 100 hektar. Itu sangat mencolok di seluruh kota Tiadu. Jin Yi membawa Ye Guan ke lantai 9 Ting Teng, yang merupakan lantai inti Ting Teng. Begitu dia memasuki lantai ini, banyak orang yang memandangnya. Ye Guan bertemu dengan seorang kenalan, yang adalah Nona Haoer, wanita yang ditemuinya di Yuxianju, saat pertama kali datang ke Tanah Lama. Saat dia melihat Ye Guan, Nona Haoer tampak sedikit tidak wajar. Ye Guanze tersenyum padanya sebagai salam. Jin Yi membawa Ye Guan ke pavilion kecil tempat Sui Gujin berada. Begitu dia memasuki pavilion, dia melihat kenalan lainnya. Cara leluhur, Saudara Guan. Zhu Dao berlari ke Ye Guan dan memeluknya erat. Saudara Guan, aku sangat merindukanmu. Ye Guan sedikit terkejut. Dia memandang Sui Gujin yang berdiri di sampingnya. Sui Gujin masih sedingin biasanya. Sui Gujin tidak menatapnya. Dia menundukkan kepalanya untuk menangani berbagai hal. Zhu Dao sekarang bertanggung jawab atas urusan alam semesta Guanshuan. Aku katakan kepadanya bahwa ketika 30% kekuatan keyakinan alam semesta Guanshuan adalah keyakinan murni, kamu akan mengembalikan kultivasi kepadanya. Ye Guan menatap Zhu Dao yang sangat bersemangat. Ya, Saudara Guan, jangan khawatir. Aku akan mengelola alam semesta Guanshuan dengan baik. Sialan, siapapun yang berani mengganggumu, aku akan mengganggunya. Ye Guan tersenyum dan berkata, bekerjalah dengan keras, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Zhu Dao segera berkata, saya mengerti. Saudara Guan, saya masih percaya pada karakter Anda, bisakah Anda bersumpah? Ye Guan, setelah Zhu Dao diseret oleh Jin Yi, hanya Ye Guan dan Sui Gujin yang tersisa di pavilion. Sui Gujin duduk di belakang meja, menangani berbagai hal, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Ye Guan duduk beberapa saat, dia berkata, Nona Sui, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, Sui Gujin berhenti. Setelah Ye Guan meninggalkan tempat pemikir itu, dia datang ke menara kecil. Meskipun menara kecil itu tidak ada padanya, dia dapat memasuki menara itu kapan saja selama dia mau. Dia datang ke kabinet sementara, yang beranggotakan lebih dari 300 orang, yang jumlahnya puluhan kali lipat dari sebelumnya. Pada saat ini, roh pemimpin itu tiba-tiba berdiri dan berjalan di depannya, lalu membungkuk sedikit kepadanya, Tuan Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Ling berkata, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Master Pavilion untuk saya lakukan adalah tanggung jawab saya. Ye Guan Dao, bagaimana keadaan alam semesta Guanshuan sekarang? Ling merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang King Xuan. Ling berkata, selama 100 tahun, tim saya dan saya telah bereksperimen dengan pedang ini. Sekarang kami memiliki beberapa ide yang ingin kami diskusikan dengan Master Ye. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, ceritakan saja padaku. Ling Dao, karena perintah Tuan Ye sama sekali berbeda dari peradaban Sui Ming, kami menyelidikinya sebentar, dan akhirnya,
kami memilih untuk mengklasifikasikan kekuatan keyakinan menjadi kekuatan keyakinan berwarna terang, kekuatan keyakinan emas, kekuatan keyakinan ungu, dan kekuatan keyakinan putih. Kekuatan keyakinan berwarna terang adalah kekuatan keyakinan pasif. Mereka diperintah oleh Anda dan tidak punya pilihan lain. Kekuatan keyakinan berwarna terang ini relatif tidak berguna. Kekuatan keyakinan emas berarti mereka telah mengenali Anda, dan Anda memiliki status tertentu di hati semua makhluk hidup. Kekuatan keyakinan ungu berarti semua makhluk hidup sangat mengenali Anda, dan kekuatan keyakinan ini sangat menakutkan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Adapun kekuatan iman yang putih, ini adalah kekuatan iman yang paling murni, yang juga merupakan tujuan akhir kita, keteraturan bagi semua makhluk hidup. Keteraturan Anda bukan hanya keteraturan Anda, tetapi juga keteraturan mereka. Iman mereka kepada Anda juga merupakan keyakinan mereka kepada diri mereka sendiri. Kita tidak dapat memperkirakan kekuatan iman ini untuk saat ini. Ye Guan terdiam, karena yang dimilikinya sekarang hanyalah kekuatan keimanan yang berwarna terang. Itu artinya dia baru saja memulai. Ling melanjutkan, Tuan Ye, mohon aktifkan kekuatan iman Anda. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas order Sword Intent muncul di telapak tangannya. Dia sedikit terkejut karena dia mendapati bahwa niat pedang Ordo saat ini telah berubah menjadi emas. Hanya 10 hari, salah, sudah 100 tahun. Ye Guan menatap wanita di depannya dengan kaget, dan berkata dengan tenang, tim kami telah melakukan pengujian. Kekuatan iman emas ini, ditambah dengan pedang Tuan Ye, setara dengan alam penguasa domain, ditambah dengan kekuatan darah Tuan Ye sendiri, itu pasti lebih kuat daripada alam penguasa domain rata-rata. Sedangkan untuk kekuatan iman ungu, itu setara dengan alam penguasa peradaban. Sekarang, mereka yang dapat disebut alam penguasa peradaban adalah 3 penguasa peradaban besar di Tanah Lama. Di atasnya adalah alam leluhur peradaban, yaitu pendiri peradaban teratas. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, adapun tingkat kekuatan iman putih ini, kami belum bisa memperkirakannya untuk saat ini. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Ling Dao berkata, selama kurun waktu ini, tim kami telah melakukan banyak percobaan dengan pedang ini, dan akhirnya menciptakan seperangkat metode untuk melatih dan menggunakan kekuatan keyakinan. Dengan kata lain, meskipun kekuatan keyakinan ada di dalam diri Anda, Tuan Ye, kekuatan itu tetap perlu dilatih dan digunakan secara wajar untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan gulungan lain dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini adalah metode kultivasi. Master Pavilion secara pribadi berpartisipasi di dalamnya. Api dari zaman kuno hingga sekarang, Ye Guan melihat gulungan itu, lalu mengambilnya. Ling melanjutkan, Master Pavilion berkata bahwa meskipun metode kultivasi ini diteliti oleh kami, metode ini belum benar-benar terbentuk, bergantung pada Master Ye untuk menyempurnakannya sambil mempelajari dan menggunakannya. Ye Guan mengangguk. Oke, Ling tiba-tiba mengeluarkan sebuah peta besar. Dia menyapu telapak tangannya dengan ringan, dan peta itu terbentang di depan Ye Guan. Dia menunjuk beberapa tempat di sana dan berkata, Master Pavilion secara pribadi membagi alam semesta Guangxuan saat ini menjadi 12 negara bagian, dan mendirikan pilar kristal keyakinan di setiap negara bagian untuk menguji keyakinan masing-masing negara bagian. Jika keyakinan suatu negara mulai melemah atau berfluktuasi, itu membuktikan bahwa ada masalah dengan pengelolaan negara bagian itu. Ini akan memudahkan Anda untuk mengendalikan keyakinan dan pemerintahan Anda sendiri. Tidak hanya itu, setiap negara bagian dibagi menjadi 120 kota,
dan wali kota setiap kota adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab. Jika kekuatan keyakinan di bawah pemerintahannya makin membaik, ia akan dipromosikan dan memperoleh lebih banyak hak pemerintahan atas kota itu. Tetapi jika kekuatan keimanan di kotanya makin melemah, jabatannya akan diturunkan, bahkan ia akan dipecat. Di bawah wali kota-kota, ada juga wali kota-kota kecil dan wali kota desa. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Kepala paviliun berkata bahwa mustahil bagimu untuk mengelola alam semesta yang begitu besar sendirian. Kamu harus memiliki seperangkat aturan yang lengkap. Selain itu, akademi di setiap kota harus dipisahkan dari penguasa kota. Akademi hanya bertanggung jawab atas pendidikan dan tidak dapat mencampuri urusan militer. Penguasa kota hanya dapat bertanggung jawab atas urusan internal dan tidak dapat bertanggung jawab atas militer. Kekuasaan penguasa militer dikelola oleh markas besar. Selain itu, hanya satu pejabat tingkat kota yang dapat dipromosikan setiap waktu. Dengan kata lain, hanya satu orang antara dekan dan wali kota yang dapat dipromosikan setiap waktu. Tujuannya adalah agar mereka dapat bersaing satu sama lain dan mengawasi satu sama lain, dan siapa yang akan dipromosikan pada akhirnya akan membutuhkan suara dari semua orang di kota. Master Pavilion berkata bahwa kita harus memberdayakan rakyat, biarkan rakyat menjadi pengawas, karena jika mereka yang berkuasa tidak diawasi, mereka akan mampu menentang segalanya. Bab 1438. Aku ingin turun. Di dalam aula, Ye Guan mendengarkan dengan tenang laporan Ling selama bertahun-tahun. Sangat rincin, dari atas ke bawah. Sangat rincin, baik sistem maupun peradilan. Suai Gujin telah memikirkan semuanya, dan juga telah mulai menerapkannya di alam semesta Guangxuan, dengan hasil yang sangat baik. Seluruh alam semesta Guangxuan kini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah mendengarkan laporan Ling, dia menyadari bahwa akademinya memiliki begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Dia juga menyadari betapa sulitnya untuk benar-benar memerintah alam semesta. Padahal, jangankan mengatur satu alam semesta, mengatur satu kota saja bukan hal yang mudah. Belum lagi tatanan yang hendak dibangunnya bukanlah tatanan yang berlaku sekarang, melainkan tatanan baru yang mengharuskan segala sesuatunya dipatahkan. Dari awal hingga sekarang, dia jarang berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan Akademi Guangxuan secara pribadi. Ini termasuk metode Guangxuan, yang bukan sesuatu yang ia ciptakan sendiri, tetapi diciptakan oleh Nona Ding dan Nona Mu bersama-sama. Dia seperti orang luar, cita-citanya adalah mendirikan suatu tatanan, tetapi ia jarang melakukan apapun untuk benar-benar membangun tatanan tersebut. Dari dulu sampai sekarang, dia terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, yakni menaklukkan suatu jagat raya, lalu membujuk keluarga-keluarga dan sekte-sekte di jagat raya ini, meminta mereka membantu mengelola jagat raya ini, lalu pergi ke jagat raya berikutnya, dan mengulang proses ini. Dia bergerak begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengimbanginya, tetapi dia masih hidup dalam kecemasan dan ketakutan akan masa depan, karena musuh selalu begitu kuat dan dia harus terus menjadi lebih kuat. Kehidupannya seperti kehidupan kebanyakan orang biasa, bekerja, hidup, bekerja, hidup, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menjalani kehidupan yang baik. Ye Guan menatap kekuatan iman emas di telapak tangannya. Pada saat ini, dia sungguh menyadari kekurangan dan ketidakmampuannya sendiri. Tetapi dia bersemangat untuk menyelesaikan berbagai hal. Hasilnya adalah dia tidak dapat mencapai apapun pada akhirnya. Sederhananya, kekuatannya saat ini tidak dapat mendukung ambisi Ye Guan untuk menyatukan seluruh alam semesta dan membangun ketertiban. Setelah Ling menyelesaikan laporannya, dia mundur.
Ye Guan meninggalkan lemari sementara dan keluar. Karena di menara kecil, perkembangan Guangxuan Universe sungguh pesat. Terutama setelah Sui Gujin mengambil alih, Guangxuan Universe telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika wali kota dan dekan setiap kota ingin dipromosikan, mereka harus memerintah kota itu dengan baik. Lagi pula, jabatan mereka tidak seumur hidup, melainkan selama 10 tahun, dan mereka akan mengundurkan diri pada akhir masa jabatan mereka. Jika mereka mengundurkan diri, itu artinya mereka kehilangan kekuasaan. Agar dapat memperoleh kekuasaan yang lebih lama dan lebih tinggi, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengelola kotanya sendiri dengan baik. Dalam situasi seperti itu, mereka yang memegang kekuasaan tidak berani mengendur. Didorong oleh keuntungan, di dunia manapun, janganlah mencoba mengekang orang dengan moralitas, karena banyak orang yang tidak mempunyai moral. Sebenarnya, yang paling menakutkan bagi Ye Guan adalah ketika Sui Gujin mengendalikan orang-orang ini demi keuntungan, ia juga menanamkan cita-cita dalam diri mereka. Bangun tatanan Guangxuan dan bangun perdamaian kosmik bersama. Ini sekarang menjadi cita-cita dan tujuan banyak orang di Akademi Guangxuan. Tujuan mereka bukan hanya dunia Guangxuan, tetapi seluruh alam semesta. Ketika semua orang menyebutkan cita-cita dan tujuan ini, mereka semua bersemangat dan penuh semangat juang, bersumpah untuk mengubah seluruh alam semesta. Mengenai sekte dan keluarga, Sui Gujin membuat pengaturan yang tepat. Kabinet sementara mengeluarkan perintah yang berbunyi, sekte-sekte dan keluarga-keluarga memiliki kekuatan besar. Jadi tentu saja mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan mereka harus memikul misi mereka sendiri, yaitu menjelajahi alam semesta dan mengembangkan basis ketertiban baru. Pengembangan internal, ekspansi eksternal, pada waktu berikutnya, Ye Guan tinggal di alam semesta Guangxuan. Dia ingin memahami aturan dan sistem yang dirumuskan oleh Sui Gujin. Di luar, 1 bulan kemudian, di kuil ibu kota lama. Anggota inti dari 3 peradaban utama tanah lama semuanya hadir, dan semua orang tampak hikmat. Setelah waktu yang lama, kesungguhan di wajah Qiu Yuan dan Li Chen berubah menjadi tekad. 1 jam kemudian, Sui Gujin meninggalkan kuil ibu kota lama. Dia menatap ke langit. Di ujung langit, awan gelap perlahan mendekat. Setelah waktu yang lama, Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Silakan masuk, Tuan Ye." 1/4 jam kemudian, Ye Guan dan Sui Gujin tiba di langit berbintang, di mana aura kuat mengambang dalam kegelapan di sekitar mereka. Ye Guan menatap wanita di sebelahnya, rambutnya panjang terurai ke belakang, diikat dengan pita ungu pada 2/3 rambutnya, menyisakan sejumput kecil rambut seperti ekor kuda. Dia mengenakan gaun hitam, memancarkan martabat dan kemuliaan yang tak terlukiskan. Masih sedingin biasanya, sejak terakhir kali mereka berdua berpisah. Bagi Sui Gujin, mereka tidak bertemu hanya selama lebih dari sebulan. Tetapi bagi Ye Guan, mereka tidak bertemu selama lebih dari 200 tahun karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di menara kecil. Sui Gujin mengabaikan tatapan Ye Guan dan berkata, "Saya baru saja mendapat berita bahwa domain Zuxing muncul." Ye Guan sedikit mengernyit, "Wilayah bintang leluhur." Sui Gujin mengangguk. Setelah Kezan pergi, dia pergi ke wilayah bintang leluhur. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan pernah menemukan wilayah bintang leluhur dalam hidup kita. Ye Guandao, kenapa? Sui Gujin menoleh ke arahnya. Kau sama sekali tidak bisa membayangkan di mana wilayah Zuxing berada. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku jadi sedikit penasaran." Sui Gujin berkata lembut, "Dalam setetes air." Ye Guan terkejut, "Air, manik-manik." Sui Gujin mengangguk. Ye Guan berkata,
Seberapa besar wilayah Zuxing? Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sekarang Kezan berjaga di depan setetes air. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta telah berangkat. Ye Guan berkata, apa rencanamu? Sui Gujin berkata, kita akan berangkat sekarang. Ye Guan berkata, pemilik pena Dao Agung. Sui Gujin berkata, mereka pasti sudah membuat pengaturan dan sedang menunggu kita. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sui Gujin berkata, tidak apa-apa, aku akan melawannya kali ini. Ye Guan menatap Sui Gujin, yang berkata dengan tenang, apakah kamu percaya padaku? Ye Guan mengangguk, aku percaya padamu, tapi Dadaobi. Sui Gujin menoleh ke arahnya, tatapan matanya lebih penuh tekad dari sebelumnya. Aku pasti akan lebih baik dari surga. Ye menatapnya, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, baiklah. Sui Gujin menoleh dan perlahan menutup matanya. Ye Guan tidak bertanya padanya bagaimana cara memainkan permainan catur ini, dia juga tidak perlu bertanya. Ye Guan berkata, seharusnya ada peradaban lain yang berpartisipasi kali ini, kan? Sui Gujin berkata, lapangan bintang leluhur adalah peradaban leluhur. Barang apapun di dalamnya mungkin dapat mengubah alam semesta yang ada. Tidak peduli apakah itu kekuatan teratas dalam kegelapan atau kekuatan yang lebih lemah, mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Jika kekuatan yang lebih lemah mendapatkan hal-hal di dalamnya, sangat mungkin mereka dapat mencapai lompatan dalam tingkat peradaban. Sedangkan untuk orang-orang kuat teratas, hal-hal di dalamnya sangat mungkin memungkinkan mereka untuk mengambil langkah maju, atau bahkan 100 langkah. Oleh karena itu, semua kekuatan peradaban teratas di alam semesta yang dapat diamati sekarang telah bergegas ke sana. Tapi jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ye Guan mengangguk, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Sui Gujin berkata, iya. Ye Guan berkata, kamu yang memimpin jalan. Sui Gujin berkata, Anda memimpin jalan. Ye Guan menoleh dan menatap Sui Gujin, yang berkata dengan tenang, pedangmu adalah yang tercepat. Ye Guan mengangguk, beri aku petunjuk. Sui Gujin melihat ke kanan. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, pedang King Xuan muncul di tangannya, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Sui Gujin. Sui Gujin terdiam. Ye Guan tampak muram, kalau begitu kamu masuk ke menara kecil. Sui Gujin meliriknya dan bertanya, bagaimana saya bisa menunjukkan jalan menuju menara kecil itu? Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan menaruhnya di atas tangan lelaki itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat mereka berbicara, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Selama perjalanan waktu, Sui Gujin berdiri di depan Ye Guan. Keduanya sangat dekat satu sama lain dan dapat dengan jelas mencium bau napas masing-masing. Ye Guan berkata, apakah hanya kita yang pergi? Sui Gujin berkata, kami pergi dulu, orang-orang dari negeri lama akan tiba kemudian. Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sui Gujin juga tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, Nona Sui, sejak kejadian terakhir, aku merasa kita telah menjadi orang asing. Sui Gujin tidak berbicara. Ye Guan berkata, aku akui bahwa terkadang aku ingin memanfaatkanmu. Bulu mata Sui Gujin bergetar, tetapi dia tetap tidak berbicara. Ye Guan melanjutkan, tapi aku berjanji bahwa aku sama sekali tidak punya niat untuk mengambil keuntungan darimu kali ini. Sungguh. Jiwa kecil, Sui Gujin masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya terkepal erat. Ye Guan Dao, dulu kamu selalu menolakku untuk melihatmu. Tahukah kamu mengapa aku suka melihatmu? Sebenarnya, kamu sedikit salah paham.
Aku tidak melihatmu karena nafsu. Aku telah membaca begitu banyak buku dan telah lama menyingkirkan selera rendah. Aku melihatmu sebagai apresiasi seni yang murni, tanpa jejak kotoran. Tahukah kamu apa yang paling aku suka lihat dari dirimu? Xiao Hun bertanya dengan jujur. Payudara, diam. Ye Guan berkata dalam hatinya, lalu menatap Sui Gujin. Kau pasti tidak tahu. Yang paling ingin kulihat bukanlah organ-organ rendahan yang kau kira. Yang paling kusuka adalah matamu. Ada semacam kepercayaan diri dan kebijaksanaan duniawi yang mendalam di matamu. Kepercayaan diri dan kebijaksanaan semacam ini membuatmu benar-benar berbeda dari wanita cantik biasa, tanpa jejak kekasaran, tanpa jejak daya pikat, yang membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk tenggelam di dalamnya dan menyatu denganmu. Berhenti, wajah Sui Gujin memerah dan dia menghentakkan kaki kanannya. Aku ingin turun. Aku ingin turun. Bersambung,